yang lucu mungkin yang jawaban-jawaban yang mengarah ke kekuatan yang ada di balik ini kali. Ya, kayak misalnya ya biasalah itu kan ada bapak yang mau kayak gitu gitu. Ya wajar lah ini. Antara Gerindra sama Golkar misalnya calonnya beda gitu. Gitu. Beda suara calon yang mau di tidak sehaluan gitu ya. Iya benar, tidak sehaluan gitu. Nah, jadi perbedaan haluan yang terjadi di pilkada ini dikhawatirkan berdampak ke konteks nasional nantinya. Politik itu recall ya, dia merecall peristiwa yang dulu. Tapi biar sahabat Kompas nyari sendiri apa itu yang dimaksud dengan Pak Secen. Ini beringin yang begitu gede, partai yang besar, melewati banyak gonjang-ganjing, nah selamat aja digoyang. Sahabat Kompas, ketemu lagi di Balik Berita. Kemarin-kemarin kita ngomongin IKN, ngomongin Pak Ma'ruf Amin, dan lain-lain. Sekarang kita ngomongin yang lagi bergoyang, Partai Golkar. Menjelang musyawarah nasional, ini ada gonjang-ganjing. Sebenarnya tidak hanya Golkar sih, nanti akan kita omongin lebih jauh. Nah, bersama saya sudah hadir nih Mbak Nia, Yunita Kurnia Rahayu. Betul nggak sih namanya gitu? Kurnia Yunita Rahayu. Kurnia Yunita Rahayu tuh kan. Saya taunya cuma Mbak Nia gitu aja. Ini wartawan yang sudah lama meliput politik. Nah, kita akan dengerin apa sih desas-desus yang Mbak Nia dengar dalam waktu dekat ini terkait Golkar, terkait PDI, terkait partai-partai yang lain. Kita mulai dari Golkar dulu deh. Apa yang seru nih? Yang seru itu 5 hari lagi ya Mas, 5 hari lagi Golkar bakal menyelenggarakan Munas, Musyawarah Nasional. Forum tertinggi partai yang utamanya untuk memilih ketua umum gitu Mas. Itu memang sesuai jadwal gitu, memang harus 5 hari ini atau dipercepat, diperlama? Nah sebenarnya Munas Golkar kalau mengacu ke 5 tahun yang lalu gitu ya, itu diselenggarakan pada bulan Desember. Jadi kepengurusan periode ini juga habis di bulan Desember. Tapi Munas Golkar 2024 itu dipercepat jadi jadi 20 Agustus karena kemarin ada pengunduran diri mendadak ketua umumnya gitu Mas, Pak Erlangga Hartarto. Oh, dia mundur ya, mendadak mundur. Mendadak mundur. Nggak pelan-pelan nabrak dong ya, mundurnya mendadak ini. Tapi walaupun mendadak tetap smooth sih Mas. Smooth ya, nggak nabrak ya? Nggak nabrak. Tapi konon juga jadi goyang-goyang tuh pohonnya nih. Jadi... Nah, kalau kita lihat sebenarnya kan nggak murni tiba-tiba mundur gitu kan? Karena sehari sebelumnya dia declare kan mau mau tetap konsisten di situ. Juga hasil pemilihan juga bagus kan Golkar? Betul. Apa kira-kira yang membuat dia mundur tuh sebelum kita ngomongin Munasnya? Nah, kita tuh sempat mendengar bahwa ini ya ada isu soal kasus hukum yang diduga melibatkan Pak Erlangga Hartarto gitu. Sejak tahun lalu Pak Erlangga itu kan sudah diduga terlibat dengan kasus dugaan korupsi terkait dengan izin ekspor CPO, minyak kelapa sawit mentah ya, dan turunannya. Tahun 2023 itu juga sempat diperiksa di Kejagung selama 12 jam gitu. Nah ini sehari sebelum mengundurkan diri kan memang masih menyatakan bahwa Munas akan tetap diselenggarakan Desember karena Pak Erlangga juga sangat berniat untuk maju lagi dan sudah membangun lobby ke DPD itu dari beberapa bulan sebelumnya gitu ya, juga mengklaim didukung oleh seluruh DPD 1. Nah, tapi kemudian sehari setelah itu ada kabar bahwa beliau ini dipanggil. Ada surat pemanggilan dari Kejaksaan Agung terkait kasus yang sama gitu. Jadi pemanggilan itu yang kemudian banyak pihak menyebut itu adalah ancaman. Tafsirannya gitu ya? Tafsirannya gitu, ancaman untuk Pak Erlangga agar segera mundur dari kursi ketua umum Golkar. Mungkin juga dia menafsir ini kemarin 12 jam diperiksa, udah cukup menekan, ini dipanggil lagi, kali ini mungkin nggak pulang gitu ya? Betul Mas. Jadi pilihannya mundur atau masuk penjara gitu kira-kira. Dan Pak Pak Erlangga memilih untuk tetap bisa pulang ya. Betul, Pak Erlangga memilih untuk tetap bisa pulang dan itu juga bukan kejadian tunggal gitu. Jadi
informasi yang kami himpun gitu itu adalah sebuah apa ya, kita sebut apa ya, paket mungkin ya Mas. Oh, satu paket. Oke. Satu paket skenario yang satu paket gitu. Jadi Pak Erlangga mundur, kemudian sudah disiapkan siapa yang akan menjadi penggantinya untuk sementara. Jadi apa namanya, pelaksana tugas yang bakal mengantarkan Golkar ke Munas ini. Nah kemudian juga ada calon ketua umum. Oh, udah ada. Oke. Dan juga nanti rencana soal penguatan salah satu dewan yang ada di Golkar, Dewan Pembina. Ini informasi yang cukup penting ya, cukup signifikan. Itu sebenarnya kalau Nia sendiri di lapangan, informasi ini seberapa susah untuk di-grab atau dia datang begitu saja informasinya? Nah ini dia Mas. Kalau dalam apa ya, peristiwa politik gitu ya, dalam peristiwa politik tentu saja yang ketika terjadi sesuatu yang luar biasa akan jadi sangat sulit gitu, jadi sangat sulit menghimpun informasi itu dari orang-orang yang biasa kita wawancarai sehari-hari gitu. Jadi kan saya sehari-hari meliput di DPR, jadi kerjaannya ya wawancara sama politisi-politisi yang mayoritas petinggi partai juga gitu. Dengan kata lain cukup kenal gitu. Betul, ya. Cukup kenal. Nah. Cukup kenal dan kayak apa ya, kayak misalnya tuh kalau saya WA gitu, chat atau telepon itu mereka umumnya langsung membalas atau responsif dan telepon balik gitu. Oh, sejauh itu. Oke. Gitu. Tapi di dalam konteks kejadian luar biasa kayak gitu, orang-orang yang sebegitu dekatnya juga apa namanya, nggak jarang yang hilang gitu Mas. Menghilang. Menghilang. Bahkan ada yang apa, nomornya pun udah nggak bisa dihubungi gitu. Oh, gitu ya. Terus di lokasi misalnya tempat-tempat berkumpul mereka tuh, kalaupun mereka ada juga apa suka menghindar gitu Mas. Menjauhi wartawan. Contohnya misalnya kemarin waktu di kantor DPP Golkar itu, orang apa, narasumber yang biasa tadi itu yang akrab itu biasa keluar masuk lewat pintu depan kantor DPP. Ini keluar masuknya langsung lewat pintu dan lift yang ada di basement gitu. Yang susah diakses wartawan. Yang sulit, yang sebenarnya ya bisa diakses sih, tapi kita kan nggak akan ngeh gitu ya. Kita nggak akan ngeh sebelum lihat mobilnya akhirnya lewat di atas. Oh, begitu mobilnya udah kabur, oh ternyata lewat situ gitu. Oh langsung gitu Mas. Dan memang sengaja mereka menghindari wartawan ya. Kira-kira kenapa mereka menghindar? Padahal kan kalau informasi itu tersampaikan ke publik dengan baik, mereka kan bisa mengklarifikasi hal-hal yang simpang siur. Nah ini kayaknya terkait dengan konsolidasi apa yang mau disampaikan dulu kali ya Mas gitu ya. Karena kan apa ya, mereka harus mengantisipasi situasi-situasi yang tidak diinginkan gitu. Jadi umumnya mikirin jawaban template dulu gitu nih. Biar nggak salah-salah ya. Karena bisa ikut disuruh mundur gitu ya. Bener. Karena ketika sudah tiba waktunya kan kemudian jawabannya akan keluar, tapi ya yang kayak gitu-gitu aja. Gitu-gitu tuh formal, normatif dan seragam gitu. Apa beberapa orang pun yang kita kontak jawabannya sama gitu. Padahal Nia ini sudah pakai baju kuning loh, Golkar banget. Tapi ini hampir kuning, hampir Golkar. Kuningnya beda sih. Kuningnya beda. Oke, dalam kondisi seperti itu, terus apa yang Nia lakukan sehingga bisa memperoleh informasi yang A1, yang valid, yang akurat gitu? Oke. Nah ini yang menarik mungkin ya. Jadi dalam tadi situasi yang luar biasa gitu, wartawan tuh harus mencari info sebanyak-banyaknya gitu kan. Betul. Kemudian ada kendala lagi, orang-orang tuh narasumber yang akrab dengan kita cenderung tertutup. Nah, untuk menyiasati itu, kemarin itu di hari H pengunduran diri Pak Erlangga ya, itu aku bisa mengontak sekitar 30 narasumber gitu. 30 narasumber. Orang Golkar semua? Iya. Jadi kayak di HP tuh isinya Golkar ini gitu. Sebentar, dari 30 itu apakah termasuk orang yang kemarin-kemarin menghindar itu? Iya. Jadi apa namanya, langsung dibuat pemetaan gitu kan. Siapa berada di faksi mana, terkait dengan apa peristiwa apa gitu. Jadi benar-benar ibarat kayak apa ya,
ibaratnya kita menebar jala dulu gitu deh Mas. Karena kan itu juga peristiwanya kan ini ya apa bermula dari adanya video yang disebarkan oleh Humas Golkar. Oke. Jadi belum ada kejadiannya gitu. Video apa itu? Video pengunduran diri Pak Erlangga, pengumuman pengunduran diri. Nah, gitu. Jadi tapi sebelum itu juga ada video, tapi ini hanya didapat kalangan terbatas gitu, kayak misalnya wartawan-wartawan yang udah lama bergaul dengan si Golkar gitu, atau yang senior-senior. Itu video apa? Sebelumnya itu ada video beberapa, ada 10 ya, ada 10 elit Golkar termasuk Pak Erlangga, itu kayak duduk di satu meja makan gitu, terus mereka kayak bikin yel-yel gitu Mas. Kayak Golkar Munas Desember gitu. Oh tetap ya. Gitu. Nah jadi ada video itu, tapi kok terus mundur. Iya. Agak-agak nggak matching ya, kontradiktif. Itu yang kemudian naluri wartawan muncul, ini pasti ada sesuatu yang salah gitu ya. Betul. Jadi karena belum ada yang bisa, ya belum ada yang sebelum kita mendatangi tempat gitu, jadi menebar jala dulu tadi gitu ke sebanyak-banyaknya narasumber. Dari 30 itu tadi kan sempat di-spill bahwa di Golkar juga ada faksi-faksi gitu. 30 orang itu apakah di faksi yang sama atau berbeda-beda faksi? Berbeda-beda Mas. Berapa faksi dari 30 itu? Kira-kira setidaknya ada 3 faksi kali ya. Oke. Ini 3 faksi kali dari ya yang kita kenal adalah loyalis Pak Erlangga. Kemudian kalau ada pengunduran diri itu kan atau sebelum-sebelumnya kan memang juga ada isu penyelenggaraan Munaslup untuk melengsarkan Pak Erlangga ya. Itu ada beberapa orang yang dijagokan untuk maju. Nah, kita mulai tuh menyisir dari beberapa orang itu, misalnya orang-orang yang biasanya dekat sama Pak Bamsud atau orang-orang yang dekat dengan Pak Bahlil. Oke. Itu sih Mas. Itu yang ya, utama. tiga itu yang utama ya. Oke, menarik. Sebenarnya di balik pengunduran diri Pak Erlangga ini ada apa? Kalau yang Nia tahu di belakang informasi yang sudah tersebar di publik itu. Nah, dari tadi ya, misalnya dari 3 faksi itu. Dari 30 narsum itu kan nggak semua jawab tuh ya Mas. Nah, itu yang jawab tuh ya nggak sampai setengahnya lah. Dan itu juga jawabannya nggak banyak gitu. Nggak selalu langsung banyak gitu kan. Jadi ada yang lucu-lucu nggak jawabannya? Ya ada sih. Jawabnya gimana? Terserahkan pada Tuhan gitu misalnya. Itu nanti ini kayak Remi Seladu bilang, kita ini urusan yang semestinya bisa diselesaikan oleh Pak RT aja lapor ke Tuhan. Nah itu semestinya bisa diselesaikan oleh ketua partai, lapor ke Tuhan gitu. Bener. Tapi yang lucu mungkin yang jawaban-jawaban yang mengarah ke kekuatan yang ada di balik ini kali. Ya, kayak misalnya ya biasalah itu kan ada bapak yang mau kayak gitu gitu. Ya wajar lah, ini udah seperti skenario si bapak lah gitu. Misalnya gitu. Yang lucu-lucu gitu sih. Itu kan semacam dot-dot gitu, titik-titik yang harus kita kumpulin gitu ya. Nah, tapi ada nggak sih fakta-fakta yang ngungkapin bahwa si bapak ini memang mau ikut campur di situ? Fakta kerasnya itu ini ya apa? Saat itu terjadi baru kelihatan gitu Mas. Ketika Munas maksudnya? Bukan. Jadi gini, misalnya tadi kan aku sebut di awal tuh kayak ada paket skenario gitu. Nah, paket skenario dari tadi titik-titik yang dikumpulkan itu kita ada urutan peristiwa yang disebut bahwa Pak Erlangga bakal mengundurkan diri, kemudian disusul dengan pengangkatan pelaksana tugas yaitu Pak Agus Gumiwang Kartasasmita yang sekarang menjadi Menteri Perindustrian. Nah, itu kejadian tuh. Nah, terus habis itu Pak Agus Gumiwang ini dalam beberapa waktu terakhir kan dikenal juga sebagai orang yang memang berintensi untuk memimpin Golkar. Tapi ketika tapi ketika dia ada di posisi PLT yang sangat memungkinkan bagi dia untuk menggalang dukungan dari para pemilik suara di Munas Golkar, tapi dia tidak menggunakan itu. Dia langsung menyatakan bahwa saya tidak akan maju gitu. Apa yang membuat dia ngerem mendadak gitu? Nah, itu dia yang membuat dia ngerem mendadak itu apa namanya?
itu adalah bagian dari skenario tadi gitu, karena dia memang bukan orang yang disiapkan Oke. gitu. Jadi memang ada titik antara gitu ya. Artinya ada Heeh. orang lain yang lebih disiapkan Mm-mm. untuk rebut kursi ketua umum itu. Betul, heeh, kayak Oh, gitu Mas. Nah, dipersiapkan itu yang sejak hari Pak Erlangga mengundurkan diri itu namanya terdengar dan sampai sekarang masih terus terdengar dan belum ada nama lain ya Pak Bahlil ini. oh Pak Bahlil ini sudah Tuh. muncul ya, dia udah declare mau nyalon gitu. Kalau dia declare itu sebenarnya dari tahun lalu ya. Oh, Ketika diulang lagi nih ya, isu Munaslup kan udah beberapa kali ya ya. dari Juli 2023 kemudian sampai ke April 2024 terus beberapa hari sebelum Pak Erlangga mundur ada lagi. Nah, ini nama Pak Bahlil selalu muncul dan setiap dia dikonfirmasi dia akan selalu mengatakan iya saya siap asalkan melalui mekanisme yang sesuai dengan Oke. ADART partai gitu. Emang ADRT cocok dia ya sesuai ADRT. Nah, ini dia menarik juga. Nah, Pak Bahlil ini kan apa ya? Ya dia bisa disebut kader Golkar, tapi mungkin kalau dibandingkan dengan nama-nama lain yang juga dijagokan untuk jadi ketua umum, bisa dibilang tidak mengakar gitu ya. Baru sebatas batang ke atas gitu, nggak ada akarnya. Tapi akarnya ada di atas-atas loh itu. Akar apa? Akar pohon beringin kan ada juga yang bergelantungan ya. Iya, bener juga ya. Oh, jadi kita kurang mencengkeram ke bawah ya. Jadi kayak apa ya? Jabatan tertingginya itu kan bendahara DPD 1 Golkar Papua gitu. DPD 1 itu berarti tingkat provinsi. Provinsi. Oke. Nah, dari situ namanya tidak pernah terdengar lagi. Walaupun dia bilang dia menyatakan bahwa dia tidak pernah pindah partai sehingga sebagai individu gitu dia masuk tuh di kriteria yang ada di ADRT bisa dia menjadi Lebih dari 5 tahun menjadi kader Golkar gitu ya ADRT-nya. Oke. Dia memang nggak pernah pindah partai ya? nggak pernah pindah Oh, partai. selamat lah di situ dia ya. Walaupun juga nggak aktif di partai kan dia karirnya itu kan Mentok di bendara tadi. moncer setelah menjadi bagian dari tim kampanye Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf Amin. Oh, di periode yang kedua ya. Oke. Gitu. Jadi skenarionya Bahlil, terus Pak Jokowi katanya juga mau masuk. Meme-nya kan gitu. Jadi pohon beringin ditebang oleh tukang kayu gitu. Meme-nya yang beredar katanya mau masuk juga nih Pak Jokowi. Nah, itu juga Mas, sama dengan kemunculan nama Pak Bahlil yang udah dari lama. Intensi Pak Jokowi ini juga udah kayak terendus lama gitu loh. Terendus lama ini terjadi seiring dengan merenggangnya hubungan Pak Jokowi dengan PDIP gitu. Nah, itu menarik. PDIP, Bu Mega baru-baru saya bilang ada yang mau merebut PDIP. Nah, apa hubungannya dengan itu? Nah, itu Mas. Yang informasi yang didapat wartawan atau gimana wartawan bisa menghubungkan itu? Minum dulu deh. Oke. Kayaknya lama-lama haus ngomongin partai ini. Mas. Partai memang bikin haus. Bikin haus ya, haus kekuasaan. Oke, kita lanjut nih ya. Nah, hubungan antara gonjang-ganjing di Beringin Golkar dengan di PDIP ini apakah itu sesuatu yang terpisah atau ada keterkaitan? Oke, jadi sebenarnya gini ya, mundurnya Pak Erlangga dan gonjang dan rentetannya gitu yang terjadi sampai Golkar bergoyang-goyang, bergonjang-ganjing gitu. Itu jadi pembicaraan di parpol-parpol lain gitu. Jadi mereka melihat ada kecenderungan bahwa kalau misalnya itu terjadi memang karena intervensi, bisa jadi partai saya juga diintervensi gitu. Nah, informasi yang lebih jelas gitu juga itu diterima oleh PDI Perjuangan sehingga Bu Mega kemarin sambil mengumumkan calon kepala daerah yang diusung gitu ngomong itu juga ada yang mau mengambil alih partai saya. Partai saya. Dan itu arahnya jelas ke siapa gitu ya? Arahnya jelas ke siapa karena di
diperjelas juga setelah itu oleh Sekjen PDIP kan. Oh, itu on the record apa off On the the record. Oh, On the record. siapa dia bilang? Dia kode sih, Mas. Oh, kode. Oke, oke. tapi Kodenya jelas. gimana? Kodenya gimana? Ini menang perlu kode. Kodenya itu statementnya itu kan gini ya, apa dia bilang soal jangan bicara, jangan cuma ngomong kalau saya tidak ikut campur, tidak tahu menau, tapi kemudian rumor-rumor yang berkembang dari dulu juga kan terbukti, akhirnya semua terjadi. Oke, Jadi ini kalau di dalam apa namanya ilmu politik itu recall ya, dia merecall iya, peristiwa yang dulu. Tapi biar sahabat Kompas nyari sendiri apa itu yang dimaksud dengan Pak Sekjen. Ini beringin yang begitu gede, partai yang besar, melewati banyak gonjang-ganjing, nah selamat aja digoyang. PDI wajar takut. Konon partai yang lebih kecil-kecil pun takutnya setengah mati. Ada nggak cerita-cerita lucu terkait itu, Nia? nah iya Mas, jadi sebelum Bu Mega berorasi kayak gitu ya, sebelum Bu Mega bilang itu, ada partai-partai lain yang juga menunjukkan apa ya, ada nuansa Parno gitu Mas. Oke. Nuansa Parno dengan apa mempercepat gelaran 5 tahunannya, ada yang disebut kongres, ada yang disebut munas, ada muktamar gitu ya. Mungkin salah satunya mungkin PKB ya. Partai Kebangkitan Bangsa. Ya, Partai Kebangkitan Bangsa itu memang dia ini kan akan menggelar muktamar tanggal 24 25 Agustus. Mestinya. Dia memang Agustus sih kalau ngelihat dari 5 tahun lalu. Kalau memang Agustus, tapi sebenarnya di internal itu sempat diwacanakan, diminta gitu ya, diusulkan agar penyelenggarannya Desember. Soalnya kan November kita pilkada nih, jadi pengennya nyelesain pilkada dulu baru muktamar. Pemilihan ketua baru gitu ya. Gitu, tapi karena ada indikasi-indikasi itu tadi, campur tangan, diputuskanlah muktamar tetap Agustus gitu. Oke, di mana ini? Bakal di Bali, Mas. Oke, tapi katanya sempat ada isu mau ada muktamar di atas kapal. Betul kayak itu? Sobat Terendus. Iya, apa namanya? Saking ingin agenda muktamar ini mungkin terisolasi dari dunia luar gitu ya. Sempat diusulkan juga muktamar itu dilaksanakan di atas kapal gitu. Walaupun akhirnya nggak jadi sih. Ketika saya pernah mencoba konfirmasi juga ke panitia muktamar, cuma dibantah sih alasannya. Ya bener sih kita mau di kapal, tapi itu hanya untuk rekreasi, biar setelah muktamar ada inilah penyegaran. Ada penyegarannya. Gitu. Kalau itu jadi sih menarik. Saya jadi teringat ini konser padi di atas kapal. Jadi nanti bisa muktamar disamakan dengan konser gitu ya. Betapa main-mainnya itu partai. Tapi syukur nggak jadi ya. Nah tapi ada yang lucu juga nih Mas. Ada partai lain, partai yang ya partai tidak sebesar PKB lah ya. Tidak sebesar PKB, dia juga di tengah gonjang-ganjing ini dia memutuskan untuk mempercepat kongresnya, dan dia memilih hari apa ya? Hari perayaan libur nasional gitu, Mas. Hari perayaan libur nasional yang di hari ini mayoritas dari pimpinan 3 cabang kekuasaan yang ada di Indonesia tuh ada di tempat lain gitu. Misalnya Pak Jokowi lagi di mana? Misalnya Pak Jokowi mungkin di IKN kali ya. Mungkin ya. Terus Pak Ma'ruf Amin mungkin di sana juga. Intinya apa dari itu? Kenapa dia milih hari libur yang kemungkinan Pak Jokowi dan teman-temannya nggak ikut-ikutan gitu? Iya, itu karena mereka supaya nggak diperhatiin oleh pejabat-pejabat yang mungkin memerhatikan mereka. Gitu. Judulnya gitu, diam-diam kongres. Gitu. Diam-diam kongres. Tapi kan gini, Pak Jokowi itu katanya intelnya kan di mana-mana. Anda aja udah dengar, bagaimana dia nggak tahu itu. Namanya juga usaha. Iya, namanya juga usaha ya. Siapa tahu itu juga nanti berubah hari gitu. Siapa tahu nggak jadi gitu kan? Atau sudah.
terus tinggal diumumin gitu. Bisa jadi. Itu kan karena mirip sama Golkar kalau itu. Oh gitu ya. Udah kongres ternyata Udah diumumin. udah ada kesepakatan siapa yang mau dipilih pas acara resminya tiba-tiba cuma berlangsung sekitar 30 menit kayak kemarin Tinggal pleno ketok gitu aja ya. Oke. Ini menarik ya, banyak partai besar maupun kecil kemudian dalam tanda kutip ketakutan gitu. Ini sebenarnya parno, padahal selama ini kan juga mereka udah biasa dengan hal-hal yang begitu. Sebenarnya apa sih yang mereka takutkan itu? Intervensi, perpecahan, atau apa? Ini mungkin lebih ke itu ya Mas, lebih ke soal soliditas partai. Karena kita kan mau pilkada. Nah, jadi kalau misalnya partai itu pecah sebelum pilkada berlangsung, mereka bisa nggak dapat apa-apa di pilkada. Nah, itu yang agak substansial gitu ya. Yang sangat pragmatis yang juga berkembang di parpol-parpol itu soal ini Mas, jadi sudah jadi pembicaraan rahasia umum bahwa pilkada rahasia ini, tapi umum, nggak rahasia lagi lah itu ya. Iya, jadi pilkada ini kan tanda kutip ladang uang bagi para pimpinan parpol gitu. Jadi semisal mereka tidak buru-buru mendapatkan posisinya lagi, itu artinya memberikan ruang bagi faksi lawan untuk memperkuat konsolidasi gitu kan. Nah, tapi kalau mereka cepat-cepat memastikan bakalan jadi pimpinan parpol lagi, artinya selain posisi aman, nanti ladang tadi juga hasil kesuburannya mengalir ke mereka. Jadi jangan sampai ladangnya dipanen orang lain gitu ya. Nah, ini ibarat padi udah menguning nih, jangan sampai yang panen orang lain. Nah, tapi juga kan gini, taruhlah Pak Jokowi gitu, kan tinggal 2 bulan lagi dia menjabat, Oktober sudah enggak. Ada Pak Prabowo. Apa Pak Prabowo diem aja gitu? Nah, atau dia juga menyusup dari samping, dari mana? Sepengetahuannya misalnya info yang didapat gitu. Iya, dari cerita banyak politisi dan memang kelihatan kecenderungannya ke situ ya. Jadi ada 2 kepentingan itu memang Mas. Jadi kepentingan Pak Jokowi yang sekarang masih berkuasa dengan Pak Prabowo yang nanti akan berkuasa. Ini mungkin akan sangat representatif kalau kita bicara Golkar ya. Karena kan Golkar itu partai yang punya posisi sangat strategis ya. Dia sebagai peraih suara terbanyak kedua setelah PDIP, juga peraih kursi kedua, peraih kursi kedua di parlemen. Nah, ini juga Golkar berpotensi memegang menteri-menteri strategis dan juga ini Mas, pimpinan DPR dan alat kelengkapan komisi DPR, dan macam-macam ya. Gitu. Nah, jadi sekarang kan peta politiknya gini ya, peta politik berdasarkan hasil pemilu 2024 itu kan PDIP sebagai pemenang pemilu 2024 berpotensi berada di luar pemerintahan. Oposisi, gitu. Ya, dia berpotensi oposisi dan dia punya modal modal infrastruktur partai dan juga modal sosial yang sangat kuat gitu kan. Nah, betul. Untuk menghalau gitu, bukan menghalau sih, untuk kayak menandingi ya. Untuk bisa membentengi diri dari entah gelombang atau hanya riak yang bisa dibuat PDIP nanti, pemerintahan ke depan ini harus juga punya kekuatan gitu. Salah satunya harus ada Golkar di sini. Nah, karena Gerindra sendiri nggak cukup kuat ya. Iya. Oke, harus ditemenin Golkar. Harus ditemenin Golkar, dan Golkar ini dalam tahapan persiapan pilkada ada indikasi perbedaan pendapat gitu. Di internal Golkar. Di internal partai-partai pendukung Prabowo. Antara Gerindra sama Golkar misalnya calonnya beda gitu. Gitu. Beda suara calon yang mau di tidak sehaluan gitu ya. Iya benar, tidak sehaluan gitu. Nah, jadi bahkan ini tuh perbedaan haluan
yang terjadi di pilkada ini dikhawatirkan berdampak ke konteks nasional nantinya. Jadi sebisa mungkin potensi-potensi perbedaan haluan ini diredam dari sekarang supaya nanti Golkar loyalitasnya tuh tidak belok ya. Tidak belok, bisa penuh. Kebayang sih memang ya. Gitu, Jadi ini langkah mitigasi yang bagus sebenarnya kalau dilihat dari perspektif kekuasaan Prabowo nanti ya. Tetapi korbannya ya itu tadi Golkar gitu. Iya, Nah, tapi kalau hitung-hitungan prediksi nih, apakah nanti tetap betul-betul Bahlil ketua umum Golkar begitu? Kalau misalnya Bahlil, bagaimana kemudian Gerindra akan mengarahkan Bahlil agar dia tetap searah dengan Gerindra atau searah dengan Prabowo? ini mungkin bisa jadi sudah ini ya Mas, tokoh yang jadi titik temu ya antara kepentingan pemerintah yang lama dengan pemerintah yang baru. Simpulnya di Bahlil ini. Awalnya simpulnya ada di Pak AGK. Kemudian Agus Gumiwang. Saya sih meyakini Pak Bahlil itu juga sih. Gitu. Kenapa keyakinan itu muncul? Berdasarkan info yang Nia dapat. Gimana tuh jelasinya? Karena dia sudah lama dekat dengan Pak Jokowi kali ya. Dan juga dia juga tidak pernah menyatakan tidak pernah ada indikasi tidak loyal ke Pak Prabowo gitu. Jadi sudahlah, aman sudah ini mengawal pemerintahan baru. Iya, Ini pertanyaan terakhir nih ya. Lo happy nggak sih liputan dinamika politik begini? Ya happy sih Mas. Happy. Pernah sampai stres gitu, bosen lihat konflik tarik ulur gitu nggak sih? Bosen sih enggak ya, tapi menarik karena sering kali nemu hal-hal lucu gitu, kayak sesuatu yang sebenarnya tuh sangat berdampak pada masyarakat banyak bisa jadi dibahas atau diselesaikan oleh para politisi itu dengan cara yang ya gini doang. Hal yang remeh-temeh gitu ya. Oke. Jadi kayak ya kadang-kadang miris juga sih ya. Gemes gitu ya. Gemes. Cuma itu sebagai sebuah fakta jurnalistik menarik. Gitu. Oke, masih betah yang penting ya. Ini penting, Anda juga perlu menjaga kesehatan mental berada di tarik ulur itu. Oke, Nia, terima kasih banyak di sini obrolannya. Sahabat Kompas, itu tadi obrolan singkat tentang bagaimana dinamika politik terakhir yang bisa kita lihat, banyak partai-partai yang tampaknya juga ketakutan gitu. Sampai ketemu lagi di Balik Berita edisi berikutnya.